Nah itu ada detak jantung saya. Saya darah normal ya. Jadi kalau ada di bawah dan di atas 60 dan 100, detak jantungnya tidak normal. Tensimeter ini cocok untuk pemakaian rumahan gitu, siapapun bisa pakai. Bedanya yang manual itu harus dokter yang meriksa, soalnya itu harus ada stetoskop. Tapi untuk yang ini praktis, siapapun bisa gunakan. Tinggal pijit-pijit aja gitu. Cara gunakannya gampang, cuma pijit ini, nanti muncul hasilnya, udah beres. Pada kesempatan kali ini, saya akan unboxing sebuah produk dari Omron, yaitu alat untuk mengecek tekanan darah atau tensimeter dengan tipe HEM 7156. Nah, di sini tertera Omron Automatic Blood Pressure Monitor. Nah, di sini ada garansinya lah. Garansinya cukup lama, yaitu 5 tahun. Ini produknya bergaransi resmi. Fitur-fiturnya Intel Rapid, 60 memori, Intel Sense, dan lain sebagainya. Kita unboxing satu persatu. Ya. Dalam kemasannya ini ada buku kartu garansi. Ini Omron kartu garansi, bisa online. Di sini tinggal scan ini untuk garansi, otomatis nanti muncul link. Nanti isi data-data yang tertera di halaman tersebut. Nah ini garansi manual, harus kalau pakai ini harus dipakai perangko, dikirim lama, mendingan pakai yang cara ini. Nah yang cara ini lebih praktis. Selanjutnya ada buku manual, instruction manual. Dan ini juga Automatic Blood Pressure Monitor model HM. Ini juga sama. Panduan lagi, ini penggunaan ininya. Cara penggunaannya. Ada adaptornya. Nah ini tidak semua yang ini ada adaptornya ya. Kadang-kadang dijual terpisah, ada juga yang udah include di dalamnya. Adaptornya original Omron. Ini tegangan outputnya 6 volt. Nah, di sini DC 6 volt 700 mA. Ininya dicolok ke 220. Ininya 6 ampere. 6 volt. Ini kualitasnya bagus, bukan abal-abal. Kualitasnya juga mantap ini. Next, ini ininya untuk dibelitkan di tangan ini untuk mengecek tekanan darahnya. Apa namanya ya? Saya lupa lagi ininya. Ini namanya apa sih? Ya pokoknya ini namanya. Ini dibelit. Udah. Ternyata di dalam sininya ada baterai 4 buah ya. Nah ini. Selanjutnya kita dapat pocketnya, tasnya. Lumayan. Tasnya lumayan, ini terbuat dari parasut kayaknya. Enggak tebal-tebal amat, enggak tipis-tipis amat. Bagus, resletingnya bagus, enggak seret. Biasanya kalau yang murah itu seret. Ini lumayan, tapi enggak ada mereknya. Polos. Nah ini dia alat utamanya, enggak ada lagi, kosong, disingkirkan aja dulu. Ini alat utamanya yang akan kita unboxing dan review dan tes. Nah, ini alatnya. Oh, ini dia produknya. Wah, kualitasnya enggak, ini bagus banget, materialnya, finishingnya juga bagus, rapih banget gitu. Ini lubang untuk apa ini, colokan yang ininya nih. Ini lubang untuk tadi DC adapter, untuk adaptornya. Di bawahnya ada tempat baterai 4 buah. Ini bisa pakai baterai, bisa juga pakai adaptor yang tadi. Nah ini pemirsa,
Kita singkirkan yang tidak perlu untuk melakukan pengetesan. Kita nggak pakai baterai, kita tes menggunakan, kita buka tes pakai baterai aja ya. Jangan baterai, kita tes dulu pakai ini, adaptornya dulu, tanpa baterai ini ya, pakai adaptor. Susah banget ini. Nah, jadi ini ada adaptornya, enak. Jadi kalau baterainya nggak ada, habis gitu, kita bisa pakai ini. Ini panjangnya cukup lumayan panjang, 1 meteran, 1,5 meter kali ini. Panjangnya 1 meter atau 1,5 meter kurang lebih gitu. Kita coba. Nah, udah nyala. Kelihatan nggak? Kita buka aja. Nah, ini tanggal dan jamnya, bisa diatur tanggal dan jamnya. Oh, ini untuk mengatur tanggal sebelah sini. Tanggal ini untuk nanti memori ya. Nanti kalau ini kan kalau dipasang baterai, nanti hasilnya itu tersimpan otomatis gitu. Jadi kita bisa lihat pemeriksaan gitu, daftar pemeriksaan kita, cek darah kita. Tapi ini harus di set dulu tanggalnya sesuai tanggal sekarang supaya nanti kita bisa cek. Udah, jadi kalau mau nyetel klik ini. Ini tahun, ini yang sini bulan, yang ini tanggal. Saya tadi salah tanggalnya, bulannya belum di set. Nah, bulannya salah. Nah, ini bulan 4 tanggal 5 jam 2.00 AM. Yang ini menitnya. Udah beres. Ini catatannya. Kita cek langsung aja tes. Nah, ini dicolok sini. Nah, sampai bunyi plek. Kita coba tes. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dua jari dari ini, dari sini. Ini tangan saya kecil amat ya. Pokoknya mah 2 jari dari sini. Ini kelonggaran, harus sedikit longgar. Nah, ini harus masuk jari kita. Jangan terlalu ketat ya. Kita coba, ini saya sambil bicara sih. Nah, di situ kita start. Nah, ini sedang memompa. Kalau yang manual itu memompa gini. Sampai 200 biasanya. Nah, oke. Nah, itu simbol oke. Yang ini yang oke itu berarti terpasang dengan benar. Ini jangan sambil bicara sebenarnya. Nah, itu ada detak jantung saya. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, ini yang terakhir. Yang 1 ini tadi 107,75 di rata-ratanya. Kita lihat rata-rata ya.
108/70, 105/72, 110/79, 88 ini yang keempat, yang keenam 88/78. Nah begitu. Jadi kalau mau melihat yang sebelumnya yang ini, kalau nggak salah ini bisa menampung 60 apa 90 ya, 90 memorinya itu 90 tadi. Nah, itu indikator oke. Saya darah normal ya. Kalau darah tinggi itu banyak pendapat sih. Kalau saya baca dari situs aladokter.com, darah tinggi itu berada di atas 130. Ada juga yang sistoliknya ini berada di antara 130 ya. Itu masuknya darah tinggi, dan diastoliknya itu di atas 80. Nah, ini 78 ini di atas 80 yang diastoliknya. Di atas 80 dan sistoliknya di atas 130. Itu yang saya termasuk normal. Untuk yang hipotensi atau darah rendah, sistoliknya itu kurang dari 90. Yang diastoliknya, yang ininya yang bawahnya itu kurang dari 60. Nah, hati-hati ya yang hipotensi. Hipotensi itu darah rendah. Kalau yang darah tinggi, hipertensi. Ada hipotensi, ada hipertensi. Saya ini masih darah normal gitu. Saya ini sedang gadang ini. Yang pulse itu detak jantung per menit untuk anak yang baru lahir itu normalnya itu di antara 100 sampai 160 BPM. 100 detakan per menit gitu. Berarti anak baru lahir itu denyut jantungnya cepat gitu. Kalau 0 sampai 5 bulan 90 sampai 140, 6 sampai 12 bulan 80 sampai 140 detak jantung per menit gitu. 1 sampai 3 tahun 130 BPM, 3 sampai 4 tahun 80 sampai 120 BPM. 11 sampai 14 tahun 60 sampai 105 BPM, 15 tahun ke atas seperti saya. Siapapun yang 15 tahun ke atas itu normalnya 60 sampai 100 BPM. Berarti saya masih normal. Jadi kalau ada di bawah dan di atas 60 dan 100 untuk 15 ke atas itu detak jantungnya tidak normal. Karena kalau darah tinggi nanti akan ada indikatornya di sini nih. High gitu. Kalau detak jantung kita tidak normal, itu akan ada tanda low 2 kali. Kalau kita sedang bergerak-gerak, ada logonya seperti ini nih. Nah, kalau ini tidak terpasang dengan baik. Ini mungkin kalau dicabut, kita matiin coba. Kita cabut, apa memorinya tersimpan? Bagus, kalau tersimpan bagus, berarti dia punya memori sendiri gitu kan. Kalau ada memori yang tersimpan, seperti komputer kan ada memori yang tersimpan, juga ada juga memori yang sementara di RAM, disimpannya itu di RAM kalau sementara. Kalau memori yang abadi itu yang kalau kita hapus baru hilang, itu ada di hard disk atau di SSD. Ini ada seperti SSD gitu memorinya. Kita lihat apa cuma RAM gitu. Wis, saya salah pijit. Error. Soalnya nggak ada tekanan, saya nggak dipasang. Nah di sini error. Ada kondisi error. Karena ini saya nggak pasang. Salah pijit, saya harusnya pijit ini nih.
Ternyata memorinya tersimpan walaupun kita mematikan. Hebat ini. Jadi tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh walaupun ini dicabut. Jadi ini memorinya tersimpan di dalam chip. Ada memori khusus. Jadi kalau dimatikan, ya tetap tersimpan. Gitu. Jamnya juga masih 12. Oh ini jam yang sebelumnya. Kita cek jam sekarang. Ya ini error, jamnya bukan jam sekarang. Kalau jam itu setiap dicabut harus ganti. Nah itu diceknya tadi jam 4, jam 2.20 AM. Nah ini tadi ceknya. Tanggalnya ada tuh. Kalau ini jam kedua, kita stop. Kita pijit ini 20, 4, 5. Tapi aneh ya ininya, jamnya nggak begitu jauh, cuma beberapa detik gitu. Apa kurang lama dicabutnya ya? Saya bingung. atau mungkin emang kalau jam nggak mungkin pasti error. Apakah ada khusus? Mungkin di dalamnya itu ada baterai kali ya. Baterai kecil khusus jam mungkin. Soalnya ini dicabut jamnya masih istilahnya beda beberapa detik gitu. Oh mungkin saya tadi nyabutnya nggak terlalu lama kali ya. Ya segitu aja, saya kurang tahu. Itu apakah ini ada jamnya, ada baterai jam yang kecil di dalamnya atau enggak. Yang jelas untuk memori ini masih berfungsi gitu. Memori ini tersimpan. Jadi ada data yang tadi itu tersimpan di sini. Kalau nggak salah 90 atau 60 ya. Antara 90 kalau nggak salah. Untuk tipe yang ini ya. Soalnya beda-beda kan, ada tipe ini, tipe yang terbaru. Dengan ininya yang terbaru juga. Ada yang dulu itu, ininya itu nggak sekeras ini. Nah seperti ini semua nih. Jadi pemasangannya harus benar-benar akurat pas di bawah selang ini nih, pendeteksi denyut nadi dan tekanan darah itu ada di sebelah sini aja nih. Jadi kalau terbalik itu error. Kalau ini terbalik pun bisa gitu. Soalnya ini pendeteksinya 360 derajat. Kalau yang biasa yang abu-abu itu harus pas pemasangannya. Soalnya hitungan segini gitu. Enggak 360 derajat. Begitu. Makanya saya pilih yang ini lebih akurat. Tensimeter ini cocok untuk pemakaian rumahan gitu. Siapapun bisa pakai ini. Bisa pakai alat ini gitu. Bisa cek sendiri gitu. Bukan hanya dokter. Cara kerjanya hampir sama dengan tensimeter manual yang dipijit. Sama dirasakannya seperti itu saya juga. Jadi si ini itu memberi tekanan udara ke sini sama persis, tapi dari dalam ini mungkin dia ada peniup angin. Pokoknya sama persis, cara kerjanya itu sama persis. Tapi kalau yang bedanya yang manual itu harus dokter yang meriksa, soalnya itu harus ada stetoskop ya untuk meriksa. Nanti kan ada suara mungkin denyut atau apa. Jadi kalau tekanan darahnya segini, mungkin ada denyut gimana ya, saya nggak tahu. Tensimeter yang biasa, yang manual dan stetoskop itu harus satu kesatuan ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau belajar itu harus langsung ke dokter atau ada juga sih di tutorial. Tapi untuk yang ini praktis, siapapun bisa gunakan. Tinggal pijit-pijit aja gitu. Cara gunakannya gampang. Start, cuma pijit ini. Nanti muncul hasilnya, udah beres.
Mungkin sekian, semoga bermanfaat.